Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di, kita lanjutkan kuliah. Ini pertemuan ke-13 ya. Ya, Bu. 13, Bu. Iya, Pak. Kalau di absen 13 ya. Oke, 3 minggu lagi UAS ya. Kita lanjutkan materinya masih di samaan diferensial parsial ya. Nah, ini ya. Kemarin bagaimana? Kemarin rasanya disuruh menceritakan tentang ini ya, persamaan Schrödinger ya. Ya, Rahma. Ya enggak? Ya, Pak. Samaan, ya, samaan Schrödinger. Nih ya, samaan Schrödinger. Bebas waktu ya. Jadi kesamaan Schrödinger itu bebas waktu. Kenapa dikatakan bebas waktu? Karena di sini kita menganggap bagian spasial dan bagian temporalnya, bagian waktunya itu terpisah ya. Ada masalah enggak? Bawa. Iya, Pak. Ada masalah nggak? Bingung, Pak, sebenarnya. Masih bingung, Pak. Bingung? Gimana bingungnya, Bu? Semuanya, Pak. Semuanya. Jadi, ya memang harus diulang ya, harus diulang-ulang. Nah, tapi ide yang paling penting itu adalah bagaimana penggunaan persamaan diferensial pada beberapa kasus fisika, misalnya. Contoh kalau yang ini kan persamaan Schrödinger itu nanti dipakai sangat banyak dipakai di fisika kuantum, ya kan? Karena pilarnya fisika kuantum salah satunya adalah persamaan Schrödinger. Nah, baik yang nanti dia bergantung waktu atau yang bebas waktu ya. Bebas waktu maksudnya dia tidak bergantung waktu persamaannya. Nah, kalau yang ini contohnya persamaan Schrödinger yang bebas waktu atau sering disebut dengan time independent Schrödinger equation. Persamaan Schrödinger yang bebas waktu. Nah, jadi idenya tetap seperti persamaan diferensial biasa. Jadi kalau menyelesaikan bagian ini dianggap sebuah konstanta saja, E. Ini adalah E, sehingga solusinya untuk bagian waktu itu dapatnya seperti ini. Nah, kalau sudah yang seperti ini kan ini adanya di bab ke-8, gitu kan, pemisahan variabel. Nah, lalu dicari juga yang sama Schrödinger yang untuk spasialnya. Ya. Jadi solusinya nanti bentuknya seperti ini. Ini bagian yang spasial. Ini tadi bagian yang temporal bergantung dengan waktu, kan gitu. Digabungkan.
Ini gabungan spasial dan gabungan waktu. Nah ini spasial, ini temporalnya digabungkan. Jadi solusi yang spasial digabungkan dengan solusi temporalnya. Nah, lagi-lagi harus latihan juga. Nah, ini contohnya adalah partikel di dalam kotak. Oke, itu nanti kita lanjutkan di fisika kuantum ya, lebih detailnya bagaimana persamaan Schrödinger itu dibahas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah persamaan gelombang. Ya. Nah, persamaan gelombang dia seperti ini ya. Do kuadrat E, do E kuadrat, kemudian 1 per P kuadrat, do kuadrat Y, do T kuadrat. Ya. Jadi Y itu adalah perpindahannya yang bergantung pada posisi dan waktu. Kalau apa? Gelombang kan seperti ini kan. Ada perubahan di bagian sumbu Y, ada perubahan bagian sumbu E. Nah, perubahan bagian sumbu Y itu bagian yang menyatakan perubahan amplitudo, kemudian yang T itu menyatakan bagaimana dia berubah terhadap waktu. Bentuk amplitudenya seperti apa ketika waktunya 20 sekon misalkan seperti itu. Kan itu gelombang. Makanya di sini ya, samaannya adalah do kuadrat Y, do E kuadrat per 1 P kuadrat, do kuadrat Y, do T kuadrat. Ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan solusinya itu sebenarnya sama dengan yang di atas. Makanya kalau yang di atas paham, mestinya di bawah sini juga bisa mengikuti ya. Nah, polanya sama. Nah, kalau kamu perhatikan kan polanya sama. Jadi solusinya itu pertama dianggap bagian misalkan yang Schrödinger tadi. Dianggap solusinya berbentuk gabungan dari bagian spasial dan bagian temporal. Nah, ini solusi tebak-tebakan. Ya enggak. Kemudian masukkan persamaan diferensialnya, kemudian pisahkan satu-satu. Itu saja sebenarnya ini. Ya. Persamaan gelombang juga sama. Nah, ya. Jadi V ini adalah kecepatannya. Nah, dimisalkan solusinya berbentuk seperti ini. Solusinya berbentuk bagian X dan bagian T. Bagian X ini, bagian T yang ini. Nah, sehingga 4 per 1 10, nah, kita dapat seperti ini. Jadi, ini masukkan, Y-nya masukkan ke sini, itu maksudnya kan. Masukkan ke sini, ini turunkan 2 kali terhadap T, dapatnya 1 per X, do kuadrat X, dx kuadrat. Yang sini masukkan juga Y-nya, dapatnya seperti ini. Nah, lalu masing-masing ini kita pisahkan satu-satu, kita kerjakan satu-satu. Ya. Bisa kita kerjakan yang bagian ini dulu dengan menganggap ini konstan, atau sebaliknya. Atau ini dulu dengan menganggap ini konstan. Nah, itu saja sebenarnya tekniknya. Ya. Jadi, kalau kita pisahkan, nah, dapat 2 bagian ini. Minus K kuadrat itu maksudnya, minus K kuadrat ini juga berlaku untuk ini dan untuk ini. Jadi maksudnya ketika kita menyelesaikan bagian ini dulu, maka yang bagian ini itu dianggap sebagai minus K kuadrat. Makanya itu kita belum tahu. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika ini kita selesaikan, nah, dengan menganggap bagian ini itu adalah minus K kuadrat. Sudah, nah, kan dapat seperti ini dia. Ini turunan kedua, X sama dengan ini kan. Ini pindahkan ke sini sama dengan K kuadrat.
Kemudian bagian T juga sama. Bagian T. Ini T kuadrat, ini kalikan ke sini ya kan. T kuadrat, T dikali dengan K kuadrat. Nah ini kan. Nah kemudian ini baru kita selesaikan. Nih. Kan itu kan. Ini turunan kedua terhadap X, yang ini X. Ini kan persamaan osilasi biasa. Ya. Samaan osilasi biasa. Jadi masing-masing ini solusinya adalah ini osilasi biasa kan? Nih, bandul atau gerak osilator harmonik. Nah, kan seperti itu. Jadi bagian X solusinya ini dan bagian Y, bagian T itu solusinya ini. Nah, lalu balik lagi ke atas. Nah, tadi solusinya itu adalah gabungan bagian X dan bagian T. Sudah, gabungkan lagi. Bagian X solusinya adalah ini, bagian T, bagian ini. Gabungkan lagi. Nah ini kemungkinannya. Kemungkinan solusinya. Artinya bisa saja nanti solusinya sin KX sin omega T, atau sin KX cos omega T, atau cos KX sin omega T, atau cos KX cos omega T. Nah, itu kan gabungan. Nah, kemudian nah, baru kita, ini masih umum. Baru kita apa? Kita cek dengan apa? Kondisi fisiknya, kasusnya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, karena string itu lebih cepat pada bagian X sama dengan 0 dan X sama dengan L, nah, maka Y sama dengan 0. Jadi kalau kita punya apa? Kalau kita punya tali itu kan, ujungnya kita ikatkan, ujung sini kita ikatkan, gitu kan. Ya. Ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, atau ketika Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan L. Ini kan di ujung-ujung. Di ujung-ujung sumbu X. Nah, ini yang di atas. Ya. Nah, artinya kita ingin bahwa sin KX, ya, nah, kita pilih. Jadi K-nya ini tidak sembarang, maka kita pilih. Artinya sin KX itu akan sama dengan 0. Ini kan sin KX. Sin KX itu sama dengan 0. Atau K-nya itu sama dengan NP per L. Ini gampang. Ini. Jadi sin KX itu sama dengan 0, KL ya. Sin KL itu sama dengan 0, KL-nya itu berapa saja. Kan gitu. Nah, KL-nya berapa saja yang menyebabkan sin-nya itu sama dengan 0. Kelipatan. Ya kan? Kelipatan pi. Sin 0pi 0, sin 1pi 0, sin 0 di sini, sin 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, dan seterusnya kan itu kan. Maka sin KL-nya itu sama dengan 0, atau K-nya itu sama dengan NP per L. Tinggal dipindahkan saja kan ini kan. Jadi sin KL itu sama dengan 0, KL itu sama dengan Arcos sin 0. Arcos sin 0 itu adalah NP. Sehingga KL itu sama dengan NP. Atau K-nya itu sama dengan NP per L. Nah. Ya. Jadi yang bagian X itu hanya sin saja. Itu untuk kasus yang di sini, untuk kasus tali dengan ujung-ujungnya terikat. Nah, mana yang memenuhi kan itu? Kenapa tidak cos? Kenapa tidak cos KX? Kita lihat
Y-nya itu akan sama dengan 0 ketika X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan L, kan begitu. Nah, kalau kita gunakan cos KX, nah, kalau X-nya itu sama dengan 0, cos 0 kan 1. Nah, dia tidak sama dengan 0. Nih. Maka tidak terpenuhi yang ini. Maka bagian Y, bagian spasial itu cuma sin saja. Nah, itu. Ya. Nah, tadi kita dapat K-nya. Ya. K-nya sama dengan NP per L. Kemudian omeganya, omeganya itu sama dengan KV. Omeganya sama dengan KV. Nah, ini dilihat dari sini. Lihat. Mana ya? Nah, ini ya. Omeganya sama dengan KV. Nah, jadi solusinya persamaan gelombang itu adalah ini. Y sama dengan, oh ini ya, sin NPX per L, ini K, ya. KX, ini K ya. Sin KX dikalikan dengan sin omega T. Atau sin KX dikalikan dengan cos omega T. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Tuh ya. Ini contohnya ya. Tadi kan yang ujung kiri ini bagian awal diletakkan di sini sama dengan 0, ini sama dengan Pak. Bagaimana kalau misalkan ujungnya bergerak bebas? Oh, enggak bisa, ini tidak bisa kita pakai. Ya, karena belum tentu di ujung-ujung ini selalu Y-nya sama dengan 0. Bisa saja di sini kan dia berubah terus. Sini berubah terus. Nah, maka solusinya bisa kombinasi dari yang ini tadi. Ya. Oke. Nah, kemudian balik lagi ke sini, transformasi Puyi lagi kan. Sini kan. Nah, sin KE cos omega T. Nah, ini. Jadi, gunakan juga transformasi Puyi untuk bagian B-nya. Jadi, B-nya seperti apa? Nah, kan transformasi Puyi juga. Jadi, solusinya berbentuk seperti ini. Setelah dapat transformasi Puyi ya. Jadi, Bapak jelaskan ide-idenya ya. Nanti ya kamu yang bagaimana langkah-langkahnya. Jadi pertama kan selesaikan, pisahkan variabelnya, anggap solusinya dua bagian, gabungan dua bagian tadi, kemudian selesaikan masing-masing, lalu bentuk ke transformasi Puyi. Udah, seperti itu. Oke? Nah, ini contoh ya. Ini ketika N sama dengan satu gelombang, ketika N sama satu perut ya. Ketika N sama dengan 2, ini satu perut, satu lembah. Berapa gelombang? Rindi, berapa gelombang Rindi? Kalau satu perut, satu lembah. Rindi, Iya, Pak. berapa gelombang kalau satu perut, satu lembah? Satu. Satu. Satu ya, jadi T itu idenya. Sederhana. Jadi mulai dari awal itu sama seperti itulah solusinya. Nah, coba latihan ini dikerjakan. Oh ya, kita UAS-nya offline ya. Bisa ya, offline ya. Kalau di kalender itu mulai dari 17 ya. 17 sampai 23 ya.
Iya enggak? Rahma. Disimak. Ya. 16 atau 17 itu ya. Nah, nanti offline ya. Bisa ya offline ya? Irgi bisa offline? Nggak bisa online ya Pak, soalnya Rahma lagi di Bangka Pak. Hah? Rahma lagi di Bangka. Kenapa di Bangka? Bisa lah, bisa ya offline. Masih ada persiapan untuk mengatur semuanya. Jadi rencananya kita ujian offline. Supaya enak kan? Nah, supaya rame lah kampus nih kan. Ini kampus sepi. Kampus sepi. Kampus atau apa ya kan? Atau puing-puing sejarah ya kan. Ya. Kalau datang pagi sepi, tidak ada orang. Gimana? Usahakan offline ya, offline. Supaya rame lah kampus. Oke, ada yang ditanya? Delicia? Hah? Tidak Pak. Enggak ya? Bowo? Iya, Pak. Ada yang ditanya? Ngapa Cak Lesunian tuh? Enggak, Pak. Enggak dulu sudah, Pak. Lesu. Agak kedinginan deh. Oh, agak kedinginan. Yo, ini Pak, apa yang uji Bapak disuruh ngerjakan soal itu seluruh atau Seluruh lah kerjakan. sampai berapa? 12 ini, Pak? Hah? Iya, semuanya. Kerjakan saja dulu. Perkara bisa atau tidak bisa nanti. Pokoknya kerjakan. Kan itu kan. Siapa tahu dari mengerjakan kamu mikir, ini macam mana kan. Kalau tidak sama sekali tidak mengerjakan, ya gimana kamu mikir? Enggak juga kan. Kerjakan. Kerjakan semuanya, walaupun juga enggak tahu, walaupun cuma nulis soal. Pokoknya ada bekas lah kamu belajar Fismat kan. Ya enggak? Ya nih. Coba ya nih. Iya Pak. Iya. Jangan cuma bekasnya nilai aja. CD ya. Jangan lah ya, jangan. Oke. Ya untuk menunjukkan bahwa belajar kan gitu kan. Bukan cuma main-main saja. Walaupun juga sebenarnya juga main-main. Tapi seriuslah adalah main-main. Oke. Sobirin. Yurike. Pak mau nanya UASnya minggu depan ya jadi? Enggak, nanti kan ini pertemuan 13. Pertemuan 13. Nah, kalau minggu depan 14, tanggal 1 15. Nah, tanggal 8 mungkin ya. Kalau enggak ada halangan kan. Nah, tanggal 8 kita UAS. Paling cepat itu kan. Atau kalau mau ngikuti tanggal 16-nya seminggunya lagi kan. Oke lah tanggal 8 kita UAS. Offline. Ya rencananya offline. Mudah-mudahan terlaksana. Ya kan? Oke. Anissa Fitri. Iya Pak, Di mana kamu tuh? di kampus Pak. Mau Kampus. Hah? nemuin PIN, mau minta tanda tangan. Oh,
Nggak tahu, Zoom ini adalah suatu kecanggihan atau sebuah kekacauan itu. Terserah lah ya, gimana ya. Tapi ini bukan bentuk pembelajaran yang terbaik. Nah, karena nggak karuan. Gitu. Makanya Zoom ini adalah bentuk kecanggihan atau sebuah kekacauan saja. Oke ya. Jadi kita usahakan offline, siap-siap kerjakan sebuah latihan soalnya. Pokoknya kerjakan saja. Perkara bisa enggak bisa itu urusan belakang. Perkara dapat nilai A dan B itu bukan urusan. Nah, yang penting belajar kan gitu kan. Oh ya, Bapak sudah cerita belum yang ini apa? Kan kemarin Pak, salah satu orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah adalah orang yang berilmu, gitu kan? Nah, itu kan karena ada di surat Al-Mujadalah, gitu kan. Nah, terus kemarin juga Bapak kebaca satu hadis ya, Sohe lagi hadisnya. Ada berapa kategori orang-orang yang tidak mencium bau surga. Wah, ini bagus ini. Nah, salah satunya adalah orang yang menuntut ilmu, tapi bukan karena Allah. Hati-hati, hati-hati. Ini hadis, ini bukan Bapak yang ngomong Bomo. Cobalah cek, nanti kamu cari kan, tanya dengan Mbah Google. Golongan yang tidak mencium bau surga. Nah, salah satunya itu tadi, orang yang menuntut ilmu yang harusnya karena Allah, maka dia tidak melakukannya, melainkan untuk duniawi. Kacau ini, kacau. Duniawi, apalagi nilai kan. Mengentingin. Ya, Bu. Iya, Pak. Nah, ya, itu. Jadi maksudnya hilangkan perkara mau bisa, mau enggak bisa, mau nilainya C, D. Pokoknya saya harus paham. Kan begitu, saya harus paham. Harus belajar ilmunya. Karena siapa ya? Karena Allah. Ya. Dalam tingkatan yang paling tinggi ya belajarnya itu ya karena Allah. Karena Allah dari ke dalam pula, bukan karena Allah keluar. Ya, Allah yang belajar, Allah yang ngajarkan, Allah yang berilmu kan begitu. Nah, kalau untuk duniawi ya hati-hati. Nah, ini mungkin perlu dicekoi ke anak-anak semester 1, semester 2 itu kan. Hati-hati kalau ya Bu, hati-hati kalau belajar bukan karena Allah, nyium bau surga beda. Hadis itu kan. Iya kan? Nah, ya maksudnya supaya lebih baik, supaya belajarnya memang belajar. Nah, itu enggak ada maksud lain. Supaya mengembalikan hasanah keilmuan yang sebenarnya seperti apa, belajar itu seperti apa. Nah, itu yang paling penting. Ya, oke, terima kasih sudah dengar ocehannya. Ya, jangan nangis, Bowo. Lari lap mantau. Tidak, Pak, jerawat ya ada. Ya, itu. Jadi ingatlah itu. Jadi ada orang yang ditinggikan derajatnya, salah satunya adalah orang yang berilmu. Kemudian orang yang menuntut ilmu tidak karena Allah, maka dia tidak mencium bau surga nanti katanya. Itu hadis, bukan Bapak yang ngomong. Ya, oke, terima kasih. Sampai di sini kita lanjutkan minggu depan, insya Allah. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi